Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu pada mata pelajaran fikih kelas 5. Kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa, semoga kita mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang mandi wajib. Nah, anak-anak sekalian, sebelum berlanjut, mungkin anak-anak sudah tahu tentang rencana kegiatan belajar mengajar selama 1 minggu ini. Jadi anak-anak, saya minta sebelum menyimak materi untuk menyimak jadwalnya, sehingga anak-anak bisa persiapan buku paket, baik halamannya, sumber materinya, jenis pembelajarannya, dan nanti penilaiannya. Anak-anak sekalian, kita akan awali dengan pembahasan tentang kompetensi dasar. Jadi anak-anak setelah mendengarkan materinya Ustadz Arifin hari ini tentang fikih ini, diharapkan anak bisa apa? Ustadz Arifin tulis, aku harus bisa apa saja. 1. Mengetahui kapan harus mandi wajib. Setelah belajar ini, anak-anak harus sudah tahu kapan harus mandi wajib. Sebabnya apa kok saya harus mandi wajib? Kok orang itu harus mandi wajib? Kenapa? Nah, maka anak-anak sudah harus paham tentang kapan harus mandi wajib. Yang kedua adalah mengetahui syarat mandi wajib. Nah, apa saja yang menyebabkan seorang mandi wajib? Itu anak-anak juga harus ketahui. Yang ketiga adalah mengetahui kewajiban saat mandi wajib. Jadi, nanti ada tata cara dalam melaksanakan mandi wajib, karena tidak boleh ngarang atau membuat sendiri, tidak boleh. Yang keempat adalah mampu praktek mandi wajib. Nanti insya Allah materi ini tidak hanya satu pertemuan, dalam beberapa pertemuan akan kita bahas, dan contohnya insya Allah Ustadz Arifin akan carikan video tentang tata cara mandi wajib yang sesuai dengan sunnah. Nah, anak sekalian, kita akan mulai. Nah, anak-anak bisa lihat di sini untuk bukunya nanti anak-anak yang kegiatan terakhir. Kita akan membahas tentang mandi wajib. Nah, anak-anak bisa dilihat, dan mohon maaf tulisannya kurang rapi karena menggunakan mouse, jadi tidak bisa rapi. Tapi insya Allah terbaca. Anak-anak sekalian, kita awali dengan yang pertama, Islam itu mengatur banyak hal. Saking cintanya Allah terhadap seluruh makhluknya, ingin kebaikan, Islam mengatur banyak hal, mulai dari hal yang besar sampai dengan hal yang kecil sekalipun diatur. Mulai hal yang besar apa? Misalnya tentang tata cara haji, kemudian diatur. Mulai yang paling kecil apa? Misalnya tentang tata cara makan, tata cara minum, kemudian ada juga tentang kalau ada lalat masuk ke minuman kita harus bagaimana, itu diatur. Jadi mulai dari yang pertama misalnya berhubungan dengan harta, misalnya pembagian harta waris, kemudian eh, pinjam meminjam itu diatur, sampai dengan hal yang paling kecil aja diatur, sampai dengan pipis harus bagaimana diatur. Nah, ini adalah salah satu kesempurnaan agama Islam, yaitu mengatur banyak hal. Anak-anak sekalian, agama Islam itu sangat menganjurkan atau sangat mencintai dengan yang namanya adalah kebersihan. Nah, anak-anak mungkin tahu dalilnya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Meskipun itu bukan hadis ya. Anak-anak sekalian, tentang kebersihan, agama Islam itu menganjurkan kepada seluruh orangnya, jangan sampai orang Islam malah menjadi orang yang ketinggalan dalam hal kebersihan. Kalau kita tahu orang-orang Eropa orangnya rapi-rapi, bersih-bersih. Orang Islam juga sebenarnya tabiat aslinya tuh seperti itu. Bahkan Rasulullah sudah memberikan banyak penjelasan, dalil-dalil tentang bagaimana menjaga kebersihan. Orang-orang kafir itu nggak punya dalil kebersihan, mereka menjaga kebersihan hanya karena alasan supaya sehat. Orang Islam selain sehat itu bisa juga dengan menjaga kebersihan itu dapat pahala. Nah, ini luar biasa. Nah, anak-anak ini menjadi PR besar untuk kita, evaluasi untuk kita. Anak-anak mungkin bisa lihat. 1, tolong lihat masjid atau musola di dekat rumah kalian. Misalnya ini masjid. Kemudian bandingkan dengan misalnya mall yang ada di dekat kalian. Nah, kalau paling dekat berarti ada Artos Mall. Nah, anak-anak bisa bandingkan antara kamar mandinya Artos dengan kamar mandi masjid, kira-kira bagus mana. Nah,
itu memang di satu sisi sebuah apa namanya ya, pembelajaran untuk kita bahwasanya orang kafir, orang yang bukan Islam aja bisa menerapkan kebersihan, apalagi kita orang Islam yang punya dalil tentang kebersihan. Nah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan atau berbuat kotor atau berbuat jorok terutama dalam hal kebersihan. Islam harus orangnya bersih-bersih, rapi-rapi. Jangan sampai orang Islam dikatakan kumuh. Orang Islam itu ya harus rapi. Ya kalau ketemuan penting ya berjas rapi. Kalau sholat ya pakai pakaian koko. Seperti itu, harus tahu tempat dan eh, posisinya di mana. Nah, anak-anak itu tentang kebersihan. Jadi salah satu cara kebersihan yang perlu kita lakukan salah satunya adalah rutinitas mandi. Nah, dalam Islam sekali lagi, Islam mengatur perkara yang besar dan kecil, sampai hal mandi aja diatur. Nanti tentang mandi ini, Islam mengatur ada yang namanya adalah mandi wajib. Ya, akan kita. Nah, apa itu mandi wajib? Kita akan bahas di setelah ini. Anak-anak sekalian, tentang mandi wajib. Anak-anak mungkin sudah dengar atau mungkin ada yang sudah paham, tetapi anak-anak juga harus mengetahui misalnya bahwa anak-anak yang pertama kalian harus tahu identifikasi diri. Kalian itu sudah balik apa belum? Nah, kalian jangan malu-malu misalnya yang perempuan itu tanda-tandanya salah satunya adalah yang perempuan adalah haid atau datang bulan. Nggak usah malu, seperti itu boleh cerita sama ibu, justru malah seperti itu jangan dipendam sendiri. Yang laki-laki salah satunya adalah misalnya mimpi basah. Nah, ini bukan sesuatu yang apa namanya istilahnya jorok, kotor atau saru, bukan. Anak-anak ini adalah sebuah fase yang harus anak-anak lewati dan pahami. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini malah menjadi ejek-ejekan tapi anak tidak paham. Nah, jadi jangan sampai ya. Yang pertama anak-anak harus kenali dulu. Nanti ada penugasan tentang anak-anak harus tanya orang tua atau boleh memberitahu orang tua kalau dirinya sudah balik atau belum bisa diceritakan. Ya. Harus dekat hubungan anak dengan orang tua supaya kalau ada apa-apa itu ceritanya ke orang tua bukan ke teman dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi anak-anak harus tahu anak-anak itu sudah balik apa belum pertanyaannya. Anak-anak sudah balik atau belum pertanyaan besar. Nah, silakan ditanya atau mungkin anak-anak kalau sudah tahu boleh cerita ke orang tua. Anak-anak kita mulai masuk di mandi wajib. Jadi mandi wajib itu adalah kegiatan atau ibadah yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh seperti mandi biasa. Ingat ya, mandi wajib seperti mandi biasa. Tapi kenapa disebut wajib? Artinya ini harus dilakukan. Nah, tidak dilakukan nanti kita nggak bisa ibadah. Harus dilakukan. Yang kedua, selain harus dilakukan adalah ada alasan tertentu kenapa seorang harus mandi wajib. Nah, mandinya kayak mandi biasa, tapi nanti ada aturan-aturan tertentu, nanti ada penjelasannya lagi. Nah, yang pertama, alasan yang pertama kita melakukan mandi wajib, yang pertama adalah bagi yang laki-laki adalah keluarnya air mani. Nah, anak-anak sudah harus paham ini. Ini juga pelajaran biologi, tapi dalam Islam juga diatur, ada penjelasannya. Bagi orang laki-laki, itu ada yang namanya fase balik. Salah satu ciri-cirinya adalah mandi basah. Mandi basah itu ketika anak-anak tidur, kemudian ngimpi, kemudian paginya keluar cairan dari apa namanya, boleh dikatakan alat kelaminnya anak laki-laki. Nah, jadi anak laki-laki ketika bangun tidur kok mengeluarkan mani, ini bukan pipis loh ya, bukan apa namanya air kencing, bukan. Jadi anak-anak harus kenali ciri-cirinya, yaitu dia bentuknya seperti lendir berwarna putih. Kalau ketika anak-anak tidur kok paginya sudah pernah mengeluarkan seperti ini, namanya mani, itu berarti anak-anak sudah balik dan harus mandi wajib. Nah, alasan pertama ingat ya, bagi laki-laki tolong disimak yang kelas 5, kalau kalian sudah balik, sudah keluar mani atau sudah mimpi basah, berarti kalian sudah harus mandi wajib. Nggak boleh sholat dulu baru mandi, berangkatnya bareng sekolah. Harus ketika itu mandi, karena mandi wajib itu membuat kita jadi sah sholat. Kalau kita belum mandi wajib, kita belum boleh untuk sholat. Yang kedua, alasan yang kedua tentang mandi wajib adalah haid
atau nifas. Nah, ini yang nifas belum, tapi untuk yang haid itu anak-anak kelas 5 bagi perempuan. Kalau tadi mimpi basah bagi laki-laki, kalau haid bagi perempuan. Nah, anak-anak perempuan bisa cerita kepada orang tua, yaitu ketika anak perempuan sudah mengeluarkan darah dari alat kelaminnya yang berupa darah kotoran, itu namanya haid, dan ini sifatnya rutin setiap bulan biasanya ada siklusnya. Nah, kalau anak perempuan sudah mengalami masa haid, sudah cerita ke orang tua, berarti sudah balik. Kalau sudah haid maka tidak boleh sholat. Nanti kalau haidnya selesai baru kalian mandi wajib, kemudian baru boleh sholat. Nah, ini tentang kewajiban mandi wajib. Jadi ada alasan tertentu kalau mau mandi wajib, enggak semuanya mandi wajib, tiap hari mandi wajib tidak. Tapi kalau laki-laki kok sampai keluar mani, perempuan haid, maka wajib untuk melaksanakan mandi wajib. Nah, anak sekalian, pertemuan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Kita akan membahas tentang alasan mandi wajib yang ketiga dan keempat. Saya kira untuk pertemuan sekarang supaya tidak terlalu panjang cukup sampai di sini. Untuk tugasnya hari ini anak-anak silakan disimak setelah ini. Tugasnya ada dua, tugas mudah. Satu, bacalah materi buku fikih halaman 41 sampai dengan 46 yang tadi sudah Ustaz Arifin jelaskan, silakan dibaca. Jadi selain Ustaz Arifin jelaskan, tolong anak-anak baca materinya. Yang kedua, ini tidak perlu dikumpulkan. Yang kedua adalah tugas yang wajib dikumpulkan. Ada tanda centangnya, lihat ya. Yaitu kenapa ada mandi wajib, silakan dijawab pertanyaannya. Yang kedua adalah apa yang menyebabkan seorang harus mandi wajib. Yang ketiga, mengenali diri. Apakah kalian sudah balik? Silakan dijawab. Kalau belum, silakan tanya ke bapak ibu kalian. Ini soalnya ditulis, kemudian di buku tulis fikih, kemudian nanti difoto kirimkan ke WA-nya Ustaz Arifin. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.